Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paksi Mandara dengan nomor NRP 5017251039. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 3 yang berjudul Dasar Laut. Pada bab 3 ini akan membahas bagaimana struktur laut terbentuk, bagaimana para ilmuwan menelitinya, serta apa saja fitur geologi penting yang ada di bawah permukaan samudra kita. Bab ini juga menjadi dasar untuk memahami teori lempeng tektonik yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Planet Bumi sering disebut sebagai planet biru karena lebih dari 70% permukaannya tertutup oleh lautan. Lautan memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem bumi, baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Kehidupan pertama di bumi justru muncul di laut, dan dari sanalah kehidupan di daratan berevolusi. Namun menariknya, sebagian besar dasar laut masih menjadi misteri karena sulit diakses. Bahkan hingga pertengahan abad ke-20, manusia mengetahui lebih banyak tentang permukaan bulan daripada dasar laut buminya sendiri. Menurut teori yang paling banyak diterima, lautan terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu, tidak lama setelah bumi mendingin dari bentuk awalnya yang panas. Ketika aktivitas vulkanik di masa awal bumi melepaskan banyak gas dan uap air ke atmosfer, uap tersebut kemudian mengembun dan jatuh sebagai hujan. Air hujan yang terkumpul di cekungan bumi membentuk lautan pertama. Seiring waktu, air laut menjadi asin karena pelarutan mineral dari batuan di darat serta gas vulkanik seperti klorin dan natrium. Beberapa ilmuwan juga berpendapat bahwa sebagian air laut berasal dari es komet yang menumbuk bumi pada masa awal pembentukannya. Untuk memahami dasar laut, para ahli geologi menggunakan berbagai metode penelitian. Karena dasar laut sangat sulit dijangkau, pengambilan data dilakukan dengan bantuan teknologi. Sampel batuan bisa diambil menggunakan alat pengeruk, corer atau pengeboran laut dalam menggunakan kapal riset seperti Geodis Resolution. Selain itu digunakan juga kapal selam penelitian seperti Alvin yang mampu membawa ilmuwan hingga kedalaman ribuan meter. Metode tidak langsung seperti sonar digunakan untuk memetakan topografi dasar laut. Sonar memancarkan gelombang suara ke dasar laut dan menghitung waktu pantulnya untuk menemukan kedalaman. Ya, seperti yang terdapat di gambar 3.4 di sini ya. Teknologi sonar itu multi beam dan seismic refleksi bahkan mampu memetakan struktur lapisan batuan di bawah dasar laut. Hasil penelitian-penelitian inilah yang mengubah pemahaman kita tentang sejarah geologi samudra dan menjadi bukti kuat teori tektonik lempeng. Dasar laut memiliki berbagai fitur geologi utama yang menunjukkan proses dinamika bumi yang terus berlangsung. Fitur-fitur tersebut meliputi landas kontinen dan lereng benua, lembah bawah laut, dataran abisal, palung samudra, punggungan tengah samudra, zona rekahan, gunung laut dan guyot, serta terumbu karang. Landasan kontinen adalah bagian dari benua yang tenggelam di bawah laut dengan kemiringan sangat landai. Lebarnya bervariasi dari hanya beberapa kilometer hingga ratusan kilometer. Bagian ujung landasan kontinen berakhir di lereng benua
yaitu zona curam yang menghubungkan benua dengan dasar laut dalam. Lereng benua sangat penting karena menjadi batas antara kerak benua dan kerak samudra. Di bagian ini banyak ditemukan endapan sedimen muda, hasil erosi dari dataran yang diangkut oleh arus laut. Selanjutnya terdapat lembah bawah laut, yaitu lembah berbentuk huruf V yang memanjang dari landas kontinen hingga ke dasar laut. Lembah ini terbentuk oleh proses erosi akibat arus kekeruhan. Arus kekeruhan sendiri yaitu aliran massa air yang syarat dengan sedimen dan mengalir ke bawah karena gaya gravitasi. Arus ini bisa dipicu oleh gempa bumi, bawah laut, longsoran sedimen atau badai besar. Bukti keberadaan arus kekeruhan salah satunya ditemukan dari kejadian putusnya kabel telegraf bawah laut di Grand Banks. Di Grand Banks, Kanada pada tahun 1929 akibat aliran sedimen yang sangat cepat. Di dasar samudra kita menemukan dataran abisal. Dataran abisal sendiri yaitu wilayah yang sangat luas dan rata dengan kedalaman rata-rata sekitar 5 km di bawah permukaan laut. Dataran ini terbentuk dari penumpukan lapisan sedimen halus yang berasal dari daratan yang menutupi relief batuan yang tidak rata. Karena proses sedimentasi yang lambat dan stabil, dataran abisal merupakan permukaan paling datar di planet bumi. Berikutnya adalah margin benua pasif dan aktif. Margin benua pasif biasanya terdapat di tepi Samudra Atlantik dan ditandai dengan kondisi geologis yang stabil tanpa aktivitas gempa atau gunung. Sebaliknya margin aktif yang umum di tepi Samudra Pasifik memiliki aktivitas tektonik tinggi berupa gunung, gempa bumi, palung laut dalam, dan gunung berapi. Pada margin aktif inilah kita menemukan palung samudra, yaitu cekungan sempit dan sangat dalam yang sejajar dengan tepi benua atau busur pulau vulkanik. Palung ini bisa mencapai kedalaman lebih dari 10 km dan menjadi lokasi terjadinya proses subduksi. Proses subduksi itu lempeng samudra menujam ke bawah lempeng benua. Fitur penting berikutnya adalah punggungan tengah samudra, yaitu punggungan bawah laut raksasa yang membentang mengelilingi dunia. Diibaratkan seperti jahitan pada bola bisbol. Di bagian puncaknya terdapat lembah, celah atau rift valley, tempat magma naik ke permukaan dan membentuk kerak samudra baru. Daerah ini juga ditandai dengan aliran panas yang tinggi, gempa bumi dangkal, dan aktivitas vulkanik bawah laut. Di sekitar punggungan ini ditemukan fenomena berupa black smoker, yaitu pancaran air panas yang mengandung logam dari dasar laut. Di area ini juga hidup organisme unik seperti cacing tabung raksasa dan kerang putih besar yang bergantung pada bakteri kimia untuk bertahan hidup tanpa memerlukan sinar matahari. Selanjutnya, selain punggungan terdapat juga zona rekahan, yaitu jalur patahan besar yang melintang tegak lurus terhadap punggungan tengah samudra. Zona ini menjadi tempat terjadinya gempa bumi dangkal dan menjadi bukti pergerakan lempeng. Fitur lain yang menarik adalah gunung laut
gunung berapi bawah laut berbentuk kerucut, dan guyot, yaitu gunung laut berpuncak datar yang telah tenggelam akibat penurunan kerak bumi. Rantai gunung laut ini sering membentuk pola memanjang yang disebut punggungan aseismik, yakni punggungan bawah laut yang tidak memiliki aktivitas gempa. Di daerah tropis, kita mengenal terumbu karang, yaitu struktur kapur yang dibangun oleh koloni organisme karang dan alga di perairan dangkal dan hangat. Menurut teori yang dikemukakan oleh Charles Darwin, terdapat 3 jenis utama terumbu karang, yaitu terumbu tepi yang menempel langsung ke pantai, terumbu penghalang yang terpisah dari pantai oleh laguna, dan atol. Atol sendiri yaitu cincin karang yang mengelilingi laguna di atas sisa gunung berapi yang telah tenggelam. Dasar laut juga tertutup oleh berbagai jenis sedimen yang secara umum dibagi menjadi 2, yaitu sedimen terigenus dan pelagis. Dari daratan, sedimen terigenus berasal dari daratan dan diangkut ke laut oleh sungai atau arus laut. Sedangkan sedimen pelagis terbentuk dari pengendapan lambat sisa organisme mikroskopis di laut dalam. Endapan pelagis ini menjadi catatan berharga bagi para ilmuwan untuk mempelajari sejarah iklim kehidupan purba di lautan. Jika kita menelusuri lebih dalam lagi, kerak samudra ternyata terdiri atas 3 lapisan utama. Lapisan pertama adalah sedimen laut. Lapisan kedua berupa lava basaltik yang membentuk struktur bantal basalt, dan lapisan ketiga berupa batuan gabbro di bagian bawah. Ketebalan kerak samudra hanya sekitar 7 km, jauh lebih tipis dibandingkan kerak benua. Menariknya, hasil penanggalan menunjukkan bahwa semua batuan dasar laut berusia kurang dari 200 juta tahun, sangat muda dibandingkan batuan benua yang bisa berumur hingga 4 miliar tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kerak samudra terus diperbarui melalui proses penyebaran dasar laut di punggungan tengah samudra. Sebagai penutup, dasar laut bukanlah wilayah yang statis dan kosong, melainkan sistem yang dinamis dan kompleks. Ia menjadi tempat berlangsungnya proses geologi aktif seperti vulkanisme, tektonik, sedimentasi, dan evolusi kehidupan. Penelitian tentang dasar laut tidak hanya membuat kita memahami bagaimana bumi bekerja, tetapi juga memberikan wawasan tentang asal-usul planet kita dan kemungkinan kehidupan di tempat lain di tata surya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.